Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Citra Permata Dewi. Saya dari UPT SD Negeri Tlogo 2, Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Citra akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kancil Balapan dengan Keong. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari ada seekor kancil yang sangat cerdik. Kancil berlari dengan kencang. Ia baru saja menipu seekor macan yang terpaksa harus bertarung dengan ular. Kini ia sudah jauh meninggalkan hutan tempat si macan akan menjadikannya sebagai santapannya. Kancil sudah merasa aman dari hutan wilayah macan. Setelah sekian lama berlari kencang, ia pun kelelahan. Maka ia beristirahat di bawah pohon rindang yang sangat besar. Alam pedesaan yang subur, puluhan hektar sawah membentang hijau. Di tengah-tengah sawah yang menyejukkan mata, terdapat sebuah parit yang membelah cukup panjang. Di parit itu tinggallah sekelompok keong yang hidup rukun penuh dengan kedamaian. Antara satu dengan yang lain saling tolong-menolong. Para keong itu bahu-membahu, tidak pernah memandang bulu. Yang tua menyayangi yang muda, dan yang muda selalu menghormati yang lebih tua. Setiap pagi mereka pergi untuk mencari makan. Ada di antara mereka yang berjalan menyusuri sepanjang parit hingga sampai ke ujung. Namun ada pula yang menyebar di sawah-sawah yang ada kanan dan kirinya parit-parit kecil. Ketika sore tiba, mereka baru pulang ke rumah. Pada suatu hari, mereka didatangi oleh si kancil yang sangat cerdik. "Selamat pagi, keong. Bagaimana kabarmu?" sapa si kancil dengan wajah yang berseri-seri. "Baik-baik saja," jawab si keong. "Bagaimana dengan dirimu? Seperti yang kau lihat, aku tidak pernah kurang suatu apapun." "Cil, kenapa kamu disebut binatang paling cerdik?" tanya si keong. "Karena aku memang pintar," kata kancil dengan sombongnya. "Oh, begitu. Seberapa pintar sih otakmu?" tanya si keong. "Loh, kok tanyanya begitu? Kau meledekku ya?" "Ah, enggak. Sudahlah, keong. Aku memang lebih pintar dan lebih pandai dari kau dan semua binatang di hutan ini. Kamu adalah binatang yang paling malas
karena jalanmu itu lambat sekali. Tukas Kancil. Cil, walau jalanku lambat, tapi aku bukan pemalas. Kalau cuma adu lari cepat denganmu, aku jamin kau pasti kalah. Loh, kok menantangku adu lari cepat? Hanya untuk membuktikan bahwa bukan hanya kau yang berlari cepat. Wahahaha, keong, keong. Kancil mengejek. Kamu berani adu lari cepat, Cil? Tanya si keong. Wah, baiklah, mari kita berlomba lari cepat. Kapan dilaksanakannya? Besok pagi, jawab keong dengan mantap. Si Kancil menjadi heran mendengar jawaban yang mantap si keong. Baiklah, oke. Besok pagi aku akan datang ke parit ini. Tunggu ya. Setelah Kancil pergi, keong mengumpulkan teman-temannya. Keong menemukan gagasan yang tepat untuk berlari, untuk memberi pelajaran si Kancil agar tidak pernah sombong. Dengan sifatnya yang suka tolong menolong, akhirnya semua keong bersepakat untuk menaklukkan si Kancil dalam perlombaan lari besok. Pagi-pagi sekali semua keong sudah berkumpul di tempat perlombaan. Satu persatu keong tersebut mulai berjejer di tepian parit. Mereka semua masuk ke dalam air, kecuali satu, keong yang kemarin bertemu dengan si Kancil. Tak lama kemudian, si Kancil pun datang ke tempat perlombaan itu. Hai keong, sapa si Kancil dengan mantapnya. Keong pun menjawab, hai juga Kancil. Setelah aba-aba dibunyikan, segera keduanya memulai perlombaan. Si Kancil langsung berlari di tengah parit. Sementara itu, keong pun masuk ke dalam air. Si Kancil berlari dengan cepat dan semangatnya. Dalam hati si Kancil, wah, pasti aku yang menang. Kan keong lambat sekali jalannya. Setelah beberapa saat berlari, Kancil berteriak, keong, keong. Teriak si Kancil dengan mantapnya. Kuk, hai Kancil. Mengapa kamu berlari sampai di situ? Aku sudah berada di depanmu. Hah? Si Kancil sangat terkejut melihat keong yang ada di depannya. Ia tak menyangka kalau keong mampu mendahului kecepatannya. Si Kancil pun berlari dengan lebih cepatnya lagi. Kali ini ia berlari lebih cepat daripada sebelumnya. Berulang kali si Kancil memanggil keong untuk mengetahui posisinya. Tapi saat itu pula keong selalu berada di depannya. Semua tenaga sudah dikerahkan oleh Kancil. Tapi tetap saja keong selalu berada di depannya. Kancil tidak menyadari bahwa di tepian dalam parit itu
sudah ada ribuan keong yang berjejer sampai di garis finish, sehingga setiap kali dia memanggil keong untuk mengetahui posisinya, saat itu pula yang muncul dan menjawab adalah keong yang berada di depannya. Jadi keong yang paling awal sebenarnya tetap saja masih di belakang di garis start. Namun tidak diketahui oleh si kancil hingga selesai perlombaan. Karena sering menoleh ke belakang, kancil kurang waspada bahwa di ujung parit ada jurang. Ia terjebur ke dalam jurang yang mirip sumur cukup dalam. Anak-anak, itu tadi adalah cerita Bu Citra yang judulnya Kancil Balapan dengan si Keong. Nah, dari sini kita bisa belajar kalau kita tidak boleh sombong dan tidak boleh merendahkan orang lain. Kita bisa belajar dari kancil ya, karena di atas langit masih ada langit. Kita harus seperti padi, ilmu kita harus seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Terima kasih. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.